Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Deswati. Saya dari Prodi PGSD semester 1 kelas reguler A. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Menonton Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping. Menonton pertunjukan kesenian kuda lumping. Hai, perkenalkan, nama aku Cece. Aku mempunyai hobi yaitu membaca dan bernyanyi. Suatu hari, aku ingin pergi melihat pertunjukan kesenian kuda lumping karena sudah lama sekali aku tidak melihat pertunjukan kesenian kuda lumping di daerahku. Biasanya pertunjukan tersebut diadakan 2 tahun sekali, tetapi kebetulan di dekat rumahku mengadakan hajatan kitanan yang hiburannya kesenian kuda lumping. Jadi, aku, ayah, dan Kak Jojo pergi ke sana dengan berjalan kaki. Tetapi ibu aku tidak ikut karena ibu takut menonton pertunjukan kesenian kuda lumping. Aku disuruh ayah untuk bersiap-siap karena kita akan berangkat. C, apa kamu sudah siap? Kakak dan ayah sudah siap. Kita harus berangkat sekarang karena pertunjukan akan segera dimulai. Iya ya, sebentar lagi ya. Cece lagi pakai kerudung. Ayo tunggu kamu di depan ya, Ce. Iya ya. Ayo ayah. Kakak, kita berangkat. Cece udah siap nih. Aku, ayah, dan kakak pun berangkat menuju tempat pertunjukan tersebut. Kami melewati jalan samping rumah karena samping rumahku ada jalan kecil yang biasa kami lewati ketika berjalan kaki. Karena biar mempersingkat waktu untuk sampai tujuan. Dan kebetulan pertunjukan tersebut diadakan di gang jalan tersebut. Tembusannya lewat jalan setapak samping rumah. Sesampainya di sana, aku sangat senang sekali karena di sana aku bertemu dengan teman-temanku dan bertemu dengan banyak orang yang sudah mulai memenuhi lapangan tempat pertunjukan. Ibu-ibu muda menggendong anak-anaknya yang masih kecil sambil berteduh di bawah pohon rindang atau di bawah emperan rumah agar bisa menikmati pertunjukan tersebut. Setelah selesai, musik gamelan pun mulai dibunyikan dan nyanyian Jawa dilantunkan dengan merdu. Penari-penari mulai memasuki tempat pertunjukan dan menari sangat lemah gemulai karena yang menari adalah perempuan. Penari tersebut berjumlah 5 orang yang didandani khas pemain kuda lumping. Lampu kelap-kelip di setiap sudut. Aku mengembangkan senyuman karena aku sangat menyukai kesenian ini. Kadangkala aku mengintip beberapa penjual mainan, penjual balon yang berjajar rapi di sisi kiri jalan. Aku berpisah dengan Kak Jojo. Entahlah, laki-laki berambut gondrong itu tiba-tiba pergi hilang. Aku yakin saat ini dirinya tengah berkumpul bersama teman-temannya. C, udah ngantuk? Tanya ayah karena beliau melihatku tengah sibuk mengusap mata yang sudah memerah. Aku menggelengkan karena aku ingin melihat kesenian kuda lumping. Ayah hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia menatap kembali penari kuda lumping. Tepukan pundak dari arah belakang mengagetkanku. Aku menoleh dan tampaklah seorang pria mengenakan sweater berwarna marron. Sudah aku duga bahwa itu Kak Jojo. Kedua tangannya penuh dengan kantong plastik. Kak Jojo bawa apa? Kak Jojo menyodorkan plastik hitam ke arahku. Karena aku penasaran, aku pun langsung membukanya. Ternyata ada sebungkus somai dan pop es. Mataku sangat senang sekali karena itu melihat makanan kesukaanku yang dibelikan oleh Kak Jojo. Ini buat kamu, C. Makanlah, itu kan kesukaan kamu, ucap Kak Jojo sembari mengusap rambutku pelan. Aku mengangkat ibu jariku dengan senyuman lebar. Saat tengah
sibuk makan somai, aku melihat seseorang anak kecil tengah menangis. Di sana ada Fitri, teman sekolahku. Aku berlari menghampiri mereka. Fitri, kenapa kamu di sini juga? Cece, iya nih, aku sama adik aku. Adikmu kenapa menangis, Fit? Dia mau somai, cuman aku lupa bawa uang, Ce. Aku menatap somaiku di tangan. Ku berikan somai itu kepada Fitri agar dia memberikan kepada adiknya. Oh iya, aku dan Fitri tengah duduk di bangku kelas 3 SD. Kita sudah berteman sejak duduk di bangku kelas 1. Aku menarik tangan Fitri untuk duduk bersama, melihat pertunjukan kesenian kuda lumping. C, makasih ya somainya. Ya, adik aku jadi gak nangis lagi. Fitri menepuk bahuku dan menatapku. Sama-sama, Fit, kita kan berteman ya kan? Fitri hanya mengangguk. Gadis kecil itu mengembangkan senyumnya. Kini jam sudah menunjukkan pukul 24.00. Sekali aku mengusap tapak, ayahku menepuk bahu. Ayolah pulang, lihat mata kamu udah merah, C. Enggak ayah, Cece belum ngantuk kok. Dek, ayo pulang. Kakak malas, nanti kalau kamu ngantuk. Enggak ada yang mau gendong, kamu berat. Kata Kak Jojo, enggak bakalan tidur Cece, sebentar lagi ya. Ya, Kak, pintaku. Oke, awas kalau kamu sampai tidur. Penari mulai berkumpul semua membentuk sebuah lingkaran. Di tengah-tengah terdapat arang yang masih terdapat api. Aroma kemenyan menyengat di rongga hidung. Kututup rapat hidungku dengan kedua tanganku agar aroma itu tidak menyengat. Satu persatu, tiba-tiba pemain kuda lumping berjatuhan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan karena aku terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba ambruk di tanah. Walaupun sudah tengah malam, para penonton masih setia melihat pertunjukan kesenian kuda lumping. Embun pagi menerpa dedaunan, sinar matahari memasuki celah jendela, sehingga sinar itu mengenai kornea mata. Ku buka pelan-pelan bola mata, menatap sekeliling rumah yang penuh dengan boneka. Aku mengucek mata. Kenapa aku bisa di kasur? Bukankah semalam masih melihat kuda lumping? Tampak ibuku tengah membawa nampan yang berisi susu putih beserta roti. Bu, Cece kok udah ada di kamar? Ya iyalah, orang kakak kamu yang gendong kamu katanya gak bakalan tidur. Tapi apa? Aku hanya bisa menyengir, menggaruk kepala karena malu. Bisa-bisanya aku tiduran di sana. Ibu menyuruhku untuk segera membersihkan diri karena harus berangkat sekolah. Oh iya, jarak rumahku dan sekolah tidak begitu jauh. Dari rumah ke sekolah bersama Fitri. Setelah beberapa menit, aku sudah siap mengenakan seragam merah putih beserta dasi dan topi karena hari ini hari Senin. Ibu, Cece berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Ce. Siap ya, Bu. Ku gayu sepeda untuk pelan karena jalan di samping rumah banyak yang berlubang. Jarak rumah Fitri dan rumahku tidak begitu jauh. Kini aku tengah berada di depan rumah Fitri. Udah siap, Fit? Udah dong, let's go. Kini kita sampai di sekolah yang tak jauh dari rumah. Aku memarkirkan sepeda itu di parkiran, gandeng tangan Fitri untuk masuk ke dalam kelas. Aku melihat seseorang yang seumuran denganku tengah menangis sembari memegangi perutnya. Tiara, kamu kenapa? Kamu sakit? Dia menggeleng. Ia masih tetap menangis sembari memegangi perutnya. Kamu lapar? Iya, Ce, uangku ketinggalan. Aku merogoh saku celana sambil mengambil uang 5.000. Kusodorkan uang itu kepada Tiara. Buat kamu jajan, Ra, ucapku. Nanti kamu gak jajan, Ce, ujar Tiara. Enggak, apa-apa. Tadi aku udah sarapan kok. Ce, kamu kok baik banget
sih? Semalam kamu bantuin aku, sekarang kamu bantuin Tiara. Aku tersenyum menatap kedua temanku. Kan, kata ibu guru, kita harus saling tolong-menolong dan saling berbagi, biar kita jadi anak yang baik. Mulai sekarang kita berteman dan saling berbagi serta tolong-menolong. Bagaimana kalian? Setuju? Setuju. Kita pun berpelukan. Sekian, tamat. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong dan saling berbagi kepada teman dan orang sekitar agar kita menjadi anak yang baik, karena sikap tolong-menolong itu sangat penting untuk diterapkan. Terima kasih. Sekian cerita dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.